Perkenalkan, nama saya Teguh dari SD Negeri 02 Kesesi dan teman saya Septi Febrianti dari SD Negeri 8 Kedunguni dan teman saya Kristiawan dari SDN 02 Sidoarjo. CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Mas Teguh. Selamat pagi Bu Septi. Gimana nih, katanya kemarin dengar-dengar mau koci. Gimana ceritanya nih? Ya, kemarin Pak Kris katanya punya masalah yang perlu diselesaikan. Oh gitu ya, jadi Pak Kris ngubungin jenengan, perlu ada pendampingan gitu ya, coaching ya? Iya, betul Bu Septi. Jadi gitu. kemarin itu Pak Kris itu menghubungi saya untuk melaksanakan coaching. Oke, terus tujuan coaching itu nantinya apa ini? Jadi tujuannya ya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Pak Kris. Gitu. Lalu langkah apa nih yang sekiranya mau Pak Teguh lakukan untuk kegiatan coaching besok? Ya, langkah yang saya tempuh yang pertama ya menyepakati tujuan dari coaching, kemudian menggali informasi dari Pak Kris tentang masalah yang dihadapi, kemudian merencanakan tindak lanjut dan komitmen yang dibentuk oleh Pak Kris nanti bagaimana. Oh oke. Terus kira-kira nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama ya membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian mengendalikan emosional. Oke. Lalu nih kalau kompetensinya itu berarti indikator tujuannya Pak Teguh melakukan coaching besok itu apa tuh? Indikator kegiatannya indikator itu? Kegiatannya ya yang jelas Pak Kris atau coach ini mampu menemukan solusinya sendiri. Kayaknya ini besok seru nih. Oke, besok aku minta hasilnya bagaimana ya Pak ya. Oke, nanti kita lihat. Semoga berhasil. Amin. Nanti kalau udah selesai kita bisa cerita-cerita lebih lanjut. Baik Bu Sati. Oke, ya udah. Selamat beraktivitas Pak Teguh. Ya, terima kasih Bu Sati. Ya Pak, monggo Pak. Ya, selamat siang Pak Teguh. Ya, selamat siang. Monggo Pak. Iya, Duduk iya, dulu Pak Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Teguh. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Kris. Perjalanan dari sehat. Doro cukup jauh sekitar 10 kilo ya Pak ya. Tentu membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan tenaga. Gimana ini Pak Kris? Mau ketemu saya ini ada apa? Ada apa? Jadi gini Pak Teguh, saya kemarin itu ada sedikit masalah Pak Teguh. Iya. Jadi kemarin itu saya mendapatkan WA dari wali murid. Di situ wali murid memberikan keterangan bahwa saya selama bulan Agustus itu jarang berangkat ke sekolah Pak Teguh. Oh gitu. Katanya anak-anaknya itu jarang diajar, Pak gurunya jarang masuk. Itu jadi ganjalan buat saya sendiri tuh Pak Teguh. Dengan masalah itu kok saya jadi kepikiran, jadi saya bingung mau mencari ke siapa, cerita dengan siapa kayak gitu Pak Teguh. Dan oh ya coba bicara dengan Pak Teguh ya, untuk bisa sharing-sharing dengan guru lah gitu Pak Teguh. Gitu ya Pak Kris. Ya, setiap manusia itu pasti punya masalah Pak Kris. Tinggal kadang kita mau mencurahkan kepada siapa, bahkan mungkin sebetulnya solusi itu ada pada diri kita. Pak Kris menganggap bahwa saya itu tempat curhat Pak Kris. Saya cukup senang Pak Kris dapat mempercayakan kepada saya untuk mendengarkan masalah yang Pak Kris alami. Mudah-mudahan masalah itu dapat terselesaikan dengan ketemu dengan saya. Kira-kira tujuan Pak Kris sharing dengan saya atau melakukan perbincangan dengan saya itu tujuannya untuk apa Pak? Jadi tujuan saya Pak Teguh melakukan perbincangan ini agar saya itu dapat mendapatkan solusi Pak Teguh. Bagaimana jalan keluarnya
agar saya itu kelak di kemudian hari tidak mendapatkan SMS seperti itu Pak Teguh. Jadi saya bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan lancar Pak Teguh. Kemudian saya disediakan sebagai ASN juga. Jadi dengan adanya teguran seperti itu ditakutkan juga akan mempengaruhi Pak Teguh dengan kinerja saya seperti itu. Jadi yang jadi masalah itu adalah Pak Kris karena di WA oleh orang tua atau wali siswa, gitu ya Pak Kris? Iya betul Pak Teguh. Kira-kira WA itu mempengaruhi Pak Kris dalam pembelajaran apa tidak? Kalau WA tersebut sih ya sebetulnya itu memang kesalahan saya Pak Teguh. Itu ya Pak. Jadi ada WA seperti itu memang ketika bulan Agustus kemarin saya itu sering turun ke bawah, rapat di bawah dikarenakan banyak sekali undangan Pak Teguh. Mulai dari undangan di kecamatan, kemudian ada kegiatan pramuka yang semuanya itu ada di bulan Agustus. Jadi saya itu sering rapat terus Pak Teguh, mungkin hampir setengah bulan ya. Betul sekali, setengah bulan saya persiapan dari kegiatan pramuka, kemudian 17-an tingkat kecamatan, belum lagi kegiatan di tingkat desa. Dan itu memang saya akui itu kesalahan saya ketika saya itu meninggalkan kelas. Jadi anak itu mungkin tidak terurus oleh saya, tidak bisa terkondisikan. Itu Pak Teguh memang seperti itu. Begitu ya Pak Kris. Itu sama sebetulnya dengan saya Pak. Jadi saya itu juga masalahnya di bulan Agustus sama dengan Pak Kris. Pak Kris sendiri punya solusi apa tidak untuk mengatasi masalah itu? Kalau solusi dari saya, karena itu kan mungkin masalahnya itu berasal dari saya sendiri Pak Teguh. Ya ada masalah itu karena dari saya sendiri. Mungkin solusi yang dapat saya berikan yang pertama, saya akan mengusulkan kepada setiap panitia mungkin ya ke depannya itu kalau misal ada rapat itu setelah jam pembelajaran selesai atau lebih dari jam 12 lah. Jadi ketika pagi itu kita masih bisa mengajar terlebih dahulu karena kita sebagai ASN di mana kita dituntut bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Tupoksi kita yang wajib adalah mengajar anak. Jadi langkah saya yang pertama itu tadi menyampaikan kepada panitia, mungkin tidak hanya pada 17-an, kedepannya Pak Teguh ya, kedepannya untuk panitia itu kalau mengundang rapat itu jangan di jam dinas, mungkin setelah jam dinas atau setelah kita itu mengajar. Jadi kita tidak meninggalkan pekerjaan wajib kita Pak Teguh. Itu mungkin solusi dari saya. Solusi ya Pak ya, solusi yang Pak Kris gambarkan seperti itu. Kira-kira Pak Kris itu punya kekuatan untuk menyampaikan solusi itu tidak kepada panitia Pak Kris? Kalau saya sendiri masih bisa Pak Teguh, karena di kepanitiaan saya juga sebagai panitia inti. Jadi mungkin saya harus melebih dengan ketuanya atau ke bagian kegiatan bahwasanya agar tidak mengganggu pekerjaan wajib kita sebagai guru, yaitu kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka bagaimana caranya biar untuk rapat itu tidak dilaksanakan ketika jam dinas Pak Teguh. Wah, bagus, itu baik sekali Pak. Jadi kalau Pak Kris punya kekuatan seperti itu untuk menyampaikan hal itu ya, saya yakin solusi itu bisa terlaksana kemudian menjadi solusi masalahnya Pak Kris yang tadi di WA oleh orang tua. Kedepannya tidak di WA lagi karena Pak Kris dapat melaksanakan pembelajaran di pagi hari. Ada strategi lain apa tidak Pak Kris selain itu? Kalau strategi lain menurut saya gini Pak, itu kembali ke saya Pak ya. Jadi di mana saya harus bisa membuat skala prioritas Pak Teguh. Jadi mana dulu yang harus didahulukan, apa kita harus mengajar dulu atau ke tugas tambahan dulu. Jadi saya yang pertama adalah harus membuat skala prioritas mana yang penting dahulu. Ya jadi ke depan ya menurut saya yang penting adalah tupoksi saya, di mana saya adalah seorang guru yang harus mengajar dulu. Jadi selain tadi kita menyampaikan ke panitia agar mengundangnya tidak jam dinas, itu dari diri saya juga membuat skala prioritas Pak.
Oh. Selain itu mungkin juga saya menggunakan time schedule. Saya harus bisa mengatur time schedule saya agar bisa memetakan mana ketika jam dinas, mana ketika harus mengajar, dan mana harus bisa mengikuti rapat tersebut Pak Teguh. Oke, baik. Itu solusi yang menurut saya juga tepat sekali Pak Kris. Jadi saya melakukan hal yang sama ketika kemarin saya menghadapi hal seperti itu ya. Jadi strategi 2 itu ternyata kok sama dengan yang saya lakukan. Mudah-mudahan nanti strategi ini menjadi solusi Pak Kris dalam menghadapi masalah ini. Kira-kira Pak Kris butuh bantuan orang lain tidak untuk melancarkan strategi atau solusi yang dilakukan oleh Pak Kris ini? Untuk bantuan tersebut ya perlu Pak Teguh menurut saya. Yang pertama tadi mungkin dari wali murid. Ketika rapat wali murid akan kami sampaikan apa yang terjadi sebetulnya, jadi biar tidak terjadi salah paham Pak Teguh, biar tidak ada kesalahpahaman yang berkelanjutan, agar masalah itu tidak terlalu berkepanjangan. Itu saya yang pertama adalah dukungan dari wali murid. Jadi wali murid itu biar tahu posisi guru itu saat itu sedang gimana. Jadi kan kita tidak selalu setiap hari seperti itu Pak Teguh, mungkin hanya di momen-momen tertentu saja. Jadi kita minta pengertian dari wali murid. Kemudian untuk dari guru lain juga Pak Teguh, mungkin ketika kemarin itu juga sebetulnya kesalahan saya juga ketika saya meninggalkan anak di kelas, saya berikan tugas tapi saya tidak menitipkan kepada guru yang lain, jadi anak itu tidak terkontrol. Jadi kedepannya ya saya juga harus bisa berkolaborasi dengan guru tatkala saya memang ada rapat yang mendesak sekali dan ataupun rapat dinas Pak Teguh ya, itu saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain untuk bisa mengawasi kelas saya biar anak itu bisa terkondisikan itu Pak Teguh. Oke, baik. Itu juga solusi lain selain 2 hal itu. Solusi lain yaitu menitipkan tugas ketika memang kondisi itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, karena manusia kan tidak mungkin membelah menjadi 2, tetap harus dilaksanakan satu-satu begitu. Kira-kira Pak Kris punya komitmen yang seperti apa untuk mengatasi masalah ini Pak? Kalau komitmen dari diri saya sendiri Pak Teguh, karena itu memang masalah itu berawal dari saya pribadi. Komitmen saya ke depan, saya akan bekerja sesuai dengan tupoksi saya, di mana saya itu adalah seorang guru. Ya tugas pokok utama saya adalah mengajar. Itu yang akan saya dahulukan dibandingkan dengan tugas-tugas tambahan lainnya, karena saya sebagai ASN juga memang udah dari dulu udah dapat sebagai guru harus mengajar. Ya pokoknya yang saya urusi adalah siswa saya dulu, baru dilanjutkan dengan tugas-tugas pokok yang lainnya itu Pak Teguh. Baik, bagus sekali Pak Kris komitmen yang dibentuk oleh Pak Kris, dan ini juga menjadi bahan masukan kepada saya bahwa komitmen Pak Kris itu ternyata perlu saya lakukan juga, belum saya lakukan. Ternyata komitmen Pak Kris itu bagus sekali dan perlu saya tiru juga Pak Kris. Kemudian Pak Kris punya waktu kira-kira kapan untuk melakukan itu Pak Kris? Untuk melakukan itu akan saya lakukan langsung Pak, besok Pak. Mulai dari saat ini. Dari saat ini akan saya lakukan. Di mana komitmen saya harus bisa berjalan seterusnya agar bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan mohon dukungan juga dari Pak Teguh. Iya Pak. Karena komitmen saya itu bisa berjalan dengan lancar Pak Teguh. Iya Pak, pasti akan saya dukung kegiatan baik ini, kegiatan yang Pak Kris rencanakan, pasti saya dukung sebagai teman sejawat Pak Kris. Saya selalu mendukung apa yang menjadi angan-angan Pak Kris untuk dilakukan sesuai dengan rencana Pak Kris. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kris? Saya rasa sih cukup Pak Teguh. Cukup. Iya. Bagaimana rasanya sekarang? Rasanya udah agak lega Pak Teguh. Agak lega. Kemarin itu saya sempat was-was ini kalau sampai
berita ini naik itu gimana ya Pak Teguh. Gitu Jadi ya. Silakan untuk menenangkan lebih tenang lagi, ambil nafas Pak Kris yang dalam, ya, ya, keluarkan, rasakan, ambil nafas lagi, rasakan, buang. Oke, baik. Gimana? Lebih rileks? rileks Pak Teguh. Ya. Alhamdulillah. Semangat terus Pak Kris ya. Semangat Pak Teguh ya, ya terima kasih Pak Teguh atas ya masukannya untuk teman saya sharing. Dengan sharing ini saya merasa agak lega Pak Teguh. Oke, Tidak jadi baik. beban bagi saya. Ya, selamat berkarya. Iya, terima kasih Pak Ya, Teguh. sama-sama Pak Kris. Iya. Ya. Alhamdulillah baik. Gimana nih tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Kris, perasaan Anda gimana? Tentunya perasaan saya ya senang Bu, bisa menemukan masalahnya Pak Kris, kemudian bisa mencari solusinya sendiri Pak Kris. Saya cukup senang. Ya, berarti tadi saya juga melihat ya prosesnya tadi bisa berjalan dengan baik, kemudian Anda bisa alurnya sesuai dengan yang Anda rencanakan, kemudian bisa membimbing Pak Kris sampai menemukan solusinya sendiri. Luar biasa Pak Teguh. Ya, terima yang Anda kasih. lakukan sudah bagus, sudah sesuai dengan alur. Ya, terima kasih, Semangat, Bu Sati. Semangat. tetap berusaha. Kita lakukan coaching-coaching lagi lainnya. Oke? Siap. Siap. Oke, terima Oke. kasih. Halo Pak Kris, selamat pagi. Halo Bu Sati, Ya, selamat pagi. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sati. Keluarga baik ya? Alhamdulillah sehat semua Bu Sati. Alhamdulillah. Gimana nih? Katanya kemarin cerita mau ada kegiatan coaching hari ini. Gimana? Oh iya, kemarin itu Pak Teguh janjian dengan saya, katanya mau ngobrol tentang masalah beliau. Dan saya belum tahu masalahnya apa. Gitu. Oh ya, ini berarti nanti Pak Teguh mau cerita ke jenengan ya. Iya. Terus ini tujuannya apa ini nanti yang ingin Anda capai dalam kegiatan coaching Anda nanti? Tujuan dari coaching ini nanti saya akan istilahnya mengenai Pak Teguh untuk bisa menemukan solusi masalah beliau. Untuk menemukan solusi, kira-kira langkah apa yang mau jenengan lakukan dalam kegiatan coaching? Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah menanyakan tujuan. Pak Teguh, tujuan dari coaching itu apa? Kemudian yang kedua, menanyakan masalah dari Pak Teguh untuk mencari identifikasi masalahnya. Setelah itu akan merencanakan tindak lanjut, dan kemudian saya akan dengan Pak Teguh akan menyatakan komitmen. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Iya. indikatornya apa dalam pelaksanaan coaching itu? Indikator dalam pelaksanaan coaching besok, nanti saya selaku coach akan membimbing coach Pak Teguh selaku coachnya bisa menemukan penyelesaian masalah sendiri dari masalah yang dimiliki oleh Pak Teguh tadi. Kayaknya seru nih. Besok saya tunggu ya ceritanya. Saya hubungi saya ketika pelaksanaan. Saya ingin tahu jalannya. Siap. Semoga besok kegiatannya lancar. Oke, siap. Terima Semangat, kasih. Pak. Ya, Oke. terima kasih. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak Kris. Iya, gimana? Teman kok menghubungi saya katanya mau berbincang-bincang, ada apa Pak Teguh ya? Ya, jadi saya sengaja menghubungi Pak Kris karena saya ada masalah, saya butuh sharing lah. Saya janjian sama Pak Kris di tempat ini. Tempat ini menurut saya nyaman, Pak. Oh iya. Kira-kira apa ya Pak Teguh? Yang biasa saya bantu Pak Teguh, ada masalah apa gitu? Jadi begini Pak Kris, dalam pembelajaran saya itu sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik kepada anak, kepada murid saya agar semuanya itu dapat merasakan pembelajaran yang saya laksanakan. Iya. Namun pada aslinya ada beberapa anak, 2 anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan karena dia sakit Pak Kris. Jadi sakitnya ini sakit yang bisa menular, makanya saya suruh untuk belajar di rumah.
Nah, ketika belajar di rumah, ya kan tidak maksimal Pak Kris. Jadi tugas yang saya berikan ini tidak bisa dikerjakan dengan baik. Ketika dikasih tugas tidak dikumpulkan itu. Nah, akhirnya kan mempengaruhi penilaian saya Pak Kris. Jadi seperti itu Pak Teguh ya. Iya Pak. Nah, sebelumnya mohon maaf Pak Teguh, untuk tujuan pembicaraan kita itu apa Pak Teguh ya? Ya, jadi tujuan saya menghubungi Pak Kris itu ya, saya mudah-mudahan ketika ketemu Pak Kris ini mendapatkan solusi untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada murid-murid saya supaya merasakan hal yang sama, baik yang berangkat maupun yang tidak karena sakit itu tadi. Yuk, baik, terima kasih Pak Teguh. Ini Pak Teguh, dari kasus yang tadi 2 anak tidak bisa berangkat itu, menurut Pak Teguh itu mempengaruhi tidak pembelajaran di kelasnya Pak Teguh? Kalau mempengaruhi pembelajaran di kelas tidak Pak, tapi pengaruh pada hasil penilaian akhir Pak, karena 2 anak ini kan otomatis tidak ada nilainya Pak. Nah itu yang jadi masalah. Saya sudah memberikan pembelajaran tugas kirim lewat WA, lewat orang tuanya. Nah itu ya tidak pernah dikerjakan, tidak pernah dikumpulkan. Itu saya kan sulit itu Pak. Baik, jadi masalahnya itu ada pada 2 anak yang bermasalah tadi ya Pak Teguh ya, Iya. yang tidak mengerjakan tugas karena anak itu tidak bisa berangkat. Nah, terus kalau menurut Pak Teguh, solusi terbaik Pak Teguh untuk memecahkan masalah itu apa Pak Teguh? Sebetulnya saya punya solusi, tapi saya itu jujur ragu Pak, ragu solusi ini dapat memecahkan masalah yang saya hadapi apa tidak. Solusinya begini Pak, mungkin bisa dilakukan dengan cara daring, pembelajaran daring. Setelah saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, mungkin saya menyempatkan waktu untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena anak ini sakitnya itu sakit yang menular, kalau saya datang ke sana ini menurut Pak Kris nanti bagaimana? Jadi kalau tugasnya itu saya pantau secara luring, namun dia itu mengidap penyakit yang menular, yaitu gatal-gatal. Jadi saya bingungnya di situ Pak Kris. Kalau menurut saya solusi dari Pak Teguh itu sangat luar biasa sekali, sangat cocok Pak Teguh. Jadi anak itu bisa dengan pembelajaran daring. Nah, kemudian tugas-tugas anak tadi mungkin bisa Pak Teguh dengan menggunakan luring. Pak Teguh datang ke rumahnya, akan tetapi Pak Teguh dengan menggunakan mungkin sarung tangan atau apa, biar Pak Teguh itu tidak berkontaminasi langsung dengan anak tersebut. Ya Pak, saya tidak kepikiran ke situ Pak. Mungkin benar Pak Kris ya. Jadi ini saya agak lega ini. Saya harus mengamankan diri saya dengan Pak Teguh, alat itu ya Pak ya. Jadi mungkin saya bisa melaksanakan 2 strategi itu. Yang pertama daring, kemudian yang kedua saya luring langsung memantau anak itu ke rumahnya. Iya, langsung jemput bola Pak Teguh. Jadi gitu, ya. bisa melakukan home visit. Ya, tadi ya home visit itu bagus juga. Jadi kita memfasilitasi anak-anak tersebut Pak Teguh. Jadi kita tidak melepas anak tadi ya Pak Teguh ya. Itu solusi Pak Teguh itu juga sangat bagus sekali Pak Teguh. Luar biasa. Itu cocok juga Pak Teguh apabila dilaksanakan. Iya Pak. Nah, terus kedepannya Pak Teguh, untuk melaksanakan rencana komitmen dari Pak Teguh itu apa yang akan Pak Teguh lakukan? Jadi kedepannya itu saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tadi yang direncanakan, yaitu secara daring dan secara luring mulai sekarang Pak. Mungkin setelah pembicaraan ini saya akan melakukan strategi itu, 2 strategi itu tadi sampai anak itu sembuh.
Jadi ketika sembuh harapannya anak itu punya nilai lengkap, tidak ketinggalan dengan yang lainnya, gitu Pak. Kemudian mungkin Pak Teguh perlu dukungan dari berbagai pihak atau gimana Pak Teguh, mungkin bisa membantu agar pelaksanaan dari komitmen Pak Teguh itu berjalan dengan lancar Pak Teguh. Ya, dukungan yang pertama tentunya dukungan dari wali murid ya Pak, karena ini berkaitan dengan alat elektronik juga, anak kan belum tentu punya alat komunikasi atau HP, kemudian dukungan dari kepala sekolah, dan tentunya saya juga punya keinginan support dari Pak Kris, dukungan dari Pak Kris dalam kegiatan ini supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, kalau dari saya pribadi saya sangat setuju dan mendukung, mengapresiasi sekali atas solusi dari Pak Teguh tadi. Ya, semoga kedepannya Pak Teguh bisa melaksanakan pemecahan masalah tadi dan berjalan dengan lancar. Berarti nanti sampai anak itu sembuh ya Pak Teguh ya? Iya Pak Kris, sampai anak itu sembuh dan bisa masuk lagi kembali ke kelasnya. Baik Pak Teguh, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Teguh tentang komitmen Pak Teguh tadi. Apakah sudah ada gambaran Pak Teguh udah plong atau gimana Pak Teguh? Ya, mungkin cukup Pak, saya cukup plong ketika solusi ini ternyata kok sepaham atau sependapat dengan Pak Kris. Yang tadinya saya ragu, sekarang sudah mantap untuk melaksanakan dua hal itu Pak. Iya, saya juga sangat setuju Pak Teguh. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Teguh tadi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan mencapai tujuan apa dari rencana Pak Teguh tadi Pak Teguh. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Kris sudah memberikan masukan, umpan balik kepada saya, dan sudah menjadi pendengar yang setia bagi saya Pak Kris. Terima kasih sekali Pak. Ya, sama-sama Pak Teguh, nggak usah sungkan-sungkan Pak Teguh. Ya, ya, saya pamit ya Pak ya. Iya, mau ke Pak Teguh. Ya. Gimana nih Pak Kris, perasaannya panjenengan tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Teguh ini tadi? Alhamdulillah, Mbak, saya lega karena bisa membantu rekan sahabat saya Pak Teguh. Tapi Pak Teguh itu setelah coaching merasa bahagia karena bisa menemukan pemecahan masalah dari beliau. Beliau juga sangat berterima kasih dengan adanya coaching tadi. Ya, saya juga senang. Ya, tadi saya lihat juga dalam pelaksanaannya tadi alurnya sudah sesuai ya Pak ya, sudah sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi ketika kita pasca observasi itu ya. Kemudian indikatornya sudah tercapai, kemudian kompetensi yang ingin Anda tuju juga sudah tercapai. Bagus sekali Pak. Tadi pelaksanaan juga terlihat santai sekali ya Pak ya. Perbincangan sangat santai, sangat nyaman. Aku juga nyaman, jadi nggak risih tadi ketika coaching. Betul sekali, dan solusinya juga terpecahkan. Terpecahkan, Pak. Aku juga lega juga atas solusinya. Alhamdulillah, jadi bagus Pak. Tadi saya melihat sudah sesuai, sudah bagus pelaksanaannya, berjalan situasinya juga santai, sudah memenuhi semua alurnya. Ya, terima kasih. Selamat Pak. Ya, terima Semoga kasih. Sukses ke depannya. Ya, siap.